Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mengawali untuk chapter feedback dan osilator. Kalau Anda lihat di buku Boelstad, ini ada di chapter 14. Jadi kita akan belajar beberapa hal terkait dengan osilator. Oke, jadi saya sebenarnya sudah menjelaskan dulu di pertemuan pertama ya, tentang sebenarnya secara garis besar apa saja sih rangkaian blok di sebuah rangkaian transmitter atau di blok di rangkaian receiver. Jadi osilator itu kalau misalnya Anda masih ingat, dia fungsinya ada di, misalnya kita desain sebuah transmitter, ini misalnya antena transmitter ya, antena TX. Maka sebelum antena TX kita punya power amplifier yang sudah kita bahas sebelumnya, ini power amplifier. Kemudian sebelum power amplifier kita biasanya ada mixer di sini, up conversion mixer yang fungsinya adalah untuk memix atau mencampurkan dari sinyal informasi yang datangnya dari baseband. Di sini adalah baseband signal, ini baseband, dengan sinyal carrier. Sinyal carrier datangnya dari mana? Sinyal carrier datangnya dari osilator. Nah, kita punya osilator di sini. Oke. Demikian juga di RX. Kalau di RX, ini misalnya antena RX, kita punya LNA. Ini filternya nggak saya gambar ya. Sebenarnya ada filter di sini. Di sini ada down conversion mixer. Kemudian dia juga akan keluar ke baseband. Oke. Nah, untuk memisahkan dari sinyal informasi dengan sinyal yang dimodulasi, kita tambahkan juga osilator di sini. Oke, di sini adalah down conversion mixer, kalau di sini adalah up conversion mixer. Oke, jadi osilator ada salah satu fungsinya ada di sini, di TX dan di RX untuk komunikasi. Oke, jadi sebelum kita membahas secara detail tentang osilator, yang pertama kita akan overview, kita akan membahas tentang feedback. Apa itu sebenarnya feedback? Misalnya kita punya sebuah rangkaian blok seperti ini. Di sini ada source sinyalnya adalah XS di sini. Kemudian kita punya load. Jadi di tengah-tengah antara source sama load kita punya sebuah amplifier. Oke. Di amplifier ini kita tambahkan feedback. Oke, ditambahkan feedback network besarnya beta, sedangkan amplifier gainnya adalah alpha A. Oke. Maka besarnya XI, kemudian kita tambahkan, karena di feedback, jadi source itu sinyal dari source XS akan masuk ke amplifier, kemudian di feedback lagi. Jadi masuk ke sini, kemudian dia akan di feedback ke belakang, kemudian ditambahkan dengan sinyal dari source-nya lagi, sehingga kita akan mendapatkan input sinyal baru di amplifier yang besarnya adalah XI itu sama dengan XS dikurangi dengan XF. XF dari mana? XF adalah beta besarnya gain dari feedback network dikali dengan XO. XO adalah output dari amplifier. Oke, output dari sini ya, dari node ini. Oke. Nah, XI ini akan diamplifikasi lagi oleh amplifier, kemudian kita akan menghasilkan sebuah keluaran XO yang besarnya adalah A dikali dengan XI di sini masuk ke load. Sehingga kalau kita turunkan besarnya XI di sini, XI ini kan tadi XI itu sama dengan XS minus XF ya, di mana XF itu adalah beta dikali XO di sini, sehingga XI sama dengan XS minus beta kali XO. Kemudian XO, kalau Anda lihat di akhir, XO itu sama dengan A dikali XI, di mana XI adalah XS dikurangi XF, atau XS dikurangi beta kali XO di sini, sehingga XO sama dengan A dikali XS minus beta kali XO. Oke. Nah, A itu adalah amplifier di sini ya, gain amplifier. Kita sebut dia dengan open loop gain karena dia open loop ya.
dari source ke load. Sedangkan AF total dari gain dari sistem ini itu adalah closed loop gain AF. Besarnya open loop gain adalah ya tergantung dari berapa besarnya amplifikasi yang dihasilkan oleh amplifier. Sedangkan besarnya closed loop gain itu ditentukan oleh XO dibagi dengan XS. XO adalah outputnya di sini, sedangkan XS adalah inputnya di sini, input dari source. Sehingga kalau closed loop gain-nya XO dibagi XS itu sama dengan A open loop gain dibagi 1 plus A dikali beta. A adalah open loop gain-nya, beta adalah feedback network-nya, gain feedback network-nya. Oke, maka A kali beta disebut dengan loop gain. Oke, jadi open loop gain dibagi 1 plus loop gain-nya. Jika A dikali beta lebih besar daripada 0, maka disebut dengan negative feedback. Jika A kali beta kurang dari 0, maka dia disebut dengan positive feedback. Oke, jadi kita bisa mendesain dia menjadi negative feedback atau positive feedback dengan ya membuat A dan beta sehingga menghasilkan persamaan ini. Misalnya untuk negative feedback kita kasih A-nya negatif, betanya positif, maka kita dapat negative feedback dan seterusnya. Oke, misalnya kita punya tadi kan pengertian dari AF itu sama dengan XO dibagi XS ya, atau open loop gain dibagi 1 plus loop gain-nya. Nah, untuk positive feedback misalnya, contohnya tadi kan kalau positive feedback itu A dikali beta kurang dari 0 ya. Misalnya A-nya sama dengan min 10, betanya 0,099, maka kita dapat AF-nya atau closed loop gain-nya adalah minus 10 pangkat 4. Sedangkan misalnya kita ubah sedikit open loop gain-nya jadi min 9,9, betanya tetap 0,099, maka kita dapat AF-nya sama dengan minus 901. Sehingga perubahan sedikit di A, di open loop gain-nya atau di gain amplifier itu akan menyebabkan terjadinya perubahan 91% perubahan di closed loop gain-nya. Sehingga untuk positive feedback kita bisa menaikkan gain closed loop gain-nya dengan tinggi. Misalnya kita dapatkan AF-nya sama dengan 10 min 10 pangkat 4. Tetapi yang terjadi adalah ketika ini rawan terjadi distorsi. Ketika terjadi perubahan gain amplifier-nya hanya sebesar 0,1 saja di sini, di depan ini, maka terjadi perubahan closed loop gain-nya sangat signifikan ya, dari min 10,4 sampai 901. Sedangkan kalau di negative feedback misalnya, negative feedback tadi kan A dikali beta itu lebih besar daripada 0. Oke, misalnya kita cari A-nya sama dengan 10 pangkat 4 dan betanya sama 0,01 ya, dekat nilainya ya. Oke. Maka kita dapat AF-nya itu sama dengan 100. Closed loop gain-nya sama dengan 100, kemudian kita ubah misalnya yang tadinya 10 pangkat 4 atau 10.000 kita ubah menjadi 9.000. Berarti kan perubahannya 10% ya. Dengan beta tetap AF-nya hanya berubah sedikit 98,9. Jadi 10% perubahan di A, perubahan di open loop gain-nya itu hanya menyebabkan terjadinya perubahan di closed loop gain sebesar 1%. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat positive feedback itu increase the gain. Jadi kalau kita lihat di sini kan kalau di positive feedback kita hanya perlu open loop gain atau gain amplifier-nya cuma butuh 10 kali. Tetapi kita bisa mendapatkan closed loop gain-nya 10 pangkat 4. Minus 10 pangkat 4. Akan meningkatkan secara signifikan closed loop gain-nya. Tetapi yang terjadi adalah gain-nya nggak stabil. Tetapi kalau negative feedback kita punya gain 10 pangkat 4 di sini. 10.000 kali ya. Tetapi kita hanya akan mendapatkan closed loop gain-nya sebesar 100. Tetapi kita bisa mendapatkan rangkaian yang lebih stabil. Perubahan
agak besar 10% di open loop gain-nya, itu hanya menyebabkan terjadinya perubahan 1% di closed loop gain-nya. Oke, ini adalah teori tentang gain stabilization. Jadi gain stabilization itu perubahan closed loop gain. Ini perubahan closed loop gain terhadap perubahan gain amplifier. Maka kita turunkan dari closed loop gain maupun dari gain-nya. Ini kan DA berarti kan turunan dari AF, turunan dari ini ya. Sementara A, amplifier tadi A, itu adalah turunan dari besarnya amplifiernya. Kalau kita bagi, kita akan mendapatkan persamaan ini, sehingga kita sederhanakan menjadi persamaan ini, 1 plus A kali beta kuadrat. Sehingga kalau kita pindahkan turunan dari closed loop gain sama dengan DA dibagi 1 plus A kali beta kuadrat. Kita kasih A di atas ini sama A di bawah untuk memudahkan kita menyederhanakan persamaan ini, sehingga kalau kita integralkan besarnya AF itu sama dengan A dibagi 1 plus A kali tadi kita tahu bahwa AF itu sama dengan A dibagi 1 plus A kali beta. Oke. Sehingga persamaan ini menjadi DAF turunan dari closed loop gain-nya adalah seperti ini, DAF. Jadi AF itu kan sama dengan A dibagi 1 plus A kali beta ya. Jadi kita ganti ini persamaan yang belakang dengan menggunakan AF. Maka kita dapatkan persamaan ini ya sekarang. Sehingga turunan dari DAF atau turunan dari closed loop gain per closed loop gain itu sama dengan DA per A dikali 1 per 1 plus A kali beta. DAF per AF itu adalah relative instability closed loop gain. Jadi berapa perubahan ketidakstabilan di closed loop gain. Sedangkan DA per A adalah perubahan ketidakstabilan di open loop gain. Kita bisa melihat perbandingan di antaranya. Jadi kalau misalnya kita bagi DAF per AF dibagi DA per A, maka kita akan mendapatkan ini ya, yang belakang, 1 per 1 plus A kali beta. Jadi kita bisa lihat bahwa perubahan closed loop gain itu sangat kecil dibandingkan dengan perubahan instability di open loop gain. Jadi kalau yang atas itu kan cuma ini ya, 1 dibagi 1 plus A kali beta. Jadi perubahannya sangat signifikan di open loop gain. Oke, sebagai contoh misalnya kita punya amplifier itu punya A, punya amplifikasi gain 10 pangkat 5 plus minus 10%. Oke, maka kita di sini ingin membuat sebuah feedback amplifier dengan closed loop gain yang bervariasi tidak lebih dari 1% karena variasi dari A. Oke, jadi berapa nilai maksimum closed loop gain yang diinginkan, yang diharapkan atau diperbolehkan. Nah, kita masukkan ke persamaan tadi, DAF per AF sama dengan DA per A dikali 1 per 1 plus AB. Tadi kan DA per A-nya perubahan instability di open loop gain-nya adalah 10% ya ini ya. Oke, jadi kita masukkan DA per A-nya 10% sama 0,1, sementara perubahan relative instability di closed loop gain-nya adalah 1%. Ini kan ya. Berarti dia adalah 0,01. Sehingga masukkan ke persamaan yang tadi, 0,1 sama 0,01 dikali 1 per 1 plus A kali beta. Sehingga kita dapatkan 1 plus A plus betanya adalah 10. Oke, karena A-nya tadi itu adalah 10 pangkat 5, maka kita bisa masukkan dengan maksimum gain variation kurang dari 1%. Maka AF itu kan sama dengan tadi ya di persamaan yang sebelumnya, closed loop gain itu sama dengan A dibagi 1 per ini ya, 1 plus A kali beta. Oke. Sehingga kita mendapatkan AF-nya sama dengan
Ini dari persamaan ini A per 1 plus A kali beta. A-nya 10 pangkat 5, 1 plus betanya 10, sehingga kita dapat AF-nya sama dengan 10 pangkat 4. Demikian juga untuk yang B ya. Jadi kalau kita ubah nilainya seperti ini. Oke. Oke, berikutnya adalah kita akan bicara tentang bagaimana cara mereduksi nonlinear distortion dan noise. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah amplifier, itu pasti ada noise yang muncul di rangkaian karena kita menggunakan rangkaian aktif. Demikian juga terjadinya nonlinear distortion. Nonlinear distortion itu terjadi ketika rangkaian aktif kita, baik itu BJT maupun FET, itu sudah melebihi dari linear karakteristiknya. Oke, misalnya linear karakteristik dari sebuah BJT misalnya dia maksimal 4 volt AC peak to peak. Kalau kita kasih lebih dari 4 volt AC peak to peak, maka rangkaiannya menjadi non-linear sehingga terdistorsi sehingga non-linear. Oke. Non-linear itu mungkin saya pernah jelaskan ya. Jadi kalau non-linear itu misalnya kita punya ini input ya, ini output. Misalnya kita punya input 1, misalnya kita punya amplifier. Amplifier itu gain-nya sama dengan 2. Jadi amplifier gain-nya sama dengan 2. Maka kalau inputnya 1, maka outputnya 2. Inputnya 2, outputnya 4. Maka ini masih linear. Nah, tapi kalau misalnya maksimum dari inputnya tadi, misalnya 2, berarti ketika kita kasih 3, itu udah nggak lagi 6. Misalnya dia jadinya 4,5 ya. Jadi dia akan bending di sini. Maka dia udah nggak linear lagi, sehingga dia adalah non-linear. Nah, banyak faktor selain dari faktor aktif device-nya, ada juga faktor yang lain yang menyebabkan terjadi non-linear distortion. Nah, biasanya yang paling utama dari non-linear distortion itu adalah kurva dari input karakteristik dari BJT. Oke, sehingga output sinyalnya udah nggak lagi sinusoidal karena kita punya harmonik ya. Jadi kalau misalnya BJT itu kan sebuah device ya. Device dia punya frekuensi kerja dari sebuah BJT. Nah, frekuensi kerja dari sebuah BJT itu juga punya nilai harmoniknya. Harmonik kedua, harmonik ketiga, harmonik keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, ketika kita tambah BJT, kita rangkaikan dengan rangkaian yang lain, maka kemudian kita kasih sebuah input frekuensi, misalnya seperti ini, input frekuensi seperti ini, maka yang muncul itu tidak hanya di frekuensi utamanya, tapi juga akan muncul di frekuensi-frekuensi yang lain. Nah, frekuensi yang lain itu disebut dengan harmonik. Nah, kita bisa menghitung berapa besarnya total harmonic distortion dari sebuah rangkaian. Jadi THD, total harmonic distortion, itu adalah amplitude of fundamental harmonics-nya V1 dibagi dengan amplitude of higher harmonics-nya. Harmonik kedua, harmonik ketiga, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan total harmonic distortion. Ini yang tadi saya sampaikan. Misalnya kita punya sebuah amplifier, A-nya sama dengan 10. Jadi ketika A sama dengan 10, masih linear nih. Ketika inputnya 1, outputnya 10, ini masih linear. Tapi ketika udah lebih dari 1, maka dia menjadi non-linear. Sehingga dia jadi seperti ini, bending, kemudian tidak bisa mengamplifikasi lagi setelah nilai inputnya sama dengan 1. Demikian juga untuk yang di negatif misalnya. Ketika untuk penguatan yang negatif, misalnya kita punya A-nya sama dengan 5 di sini. Jika nilainya inputnya itu dari XI-nya itu sama dengan min 2, sampai 0 sampai min 2, maka A-nya sama dengan 5. Ini bukan ya, ini min 2 ya. Mestinya ini min 2 nih. Ya, XI-nya kan 1 ya, XI-nya. Ini bukan 10 ya. Ini misalnya 0 sampai 1, A-nya sama dengan 10. Ini dari min 2 sampai 0, A-nya sama dengan 5. Ini masih linear. Tapi ketika udah lebih dari min 2 inputnya, maka dia menjadi non-linear lagi.
Maka yang muncul biasanya ketika udah di luar dari batasnya, XI-nya, di luar dari XI-nya menjadi seperti ini. Ya, jadi udah nggak sempurna lagi sinusoidalnya. Dia menjadi distorsi. Oke, nah untuk mengatasi ini, untuk mengatasi distorsi yang muncul di amplifier, kita bisa menambahkan rangkaian negatif feedback dan linear high gain preamplifier. Oke, jadi kalau yang tadi kita cuma punya non-linear amplifier di sini. Jadi kalau rangkaian yang sebelumnya adalah seperti ini, kita punya input, kemudian masuk ke non-linear amplifier, kemudian masuk ke menjadi output XO-nya. Kemudian di sini kita tambahkan preamplifier, high gain preamplifier, gainnya sama dengan 1000. Kemudian kita tambahkan negatif feedback dengan beta sama dengan 0,1. Oke, di sini negatif feedback ya. Oke, karakteristik dari preamplifier itu adalah jika XI-nya 0 sampai 10, maka A-nya sama dengan 10 pangkat 4. Kemudian jika XI-nya min 10 sampai 0, dia A-nya sama dengan 5000. Oke, maka kita cari closed loop gain dari keseluruhan amplifier. Jika XI-nya 0 sampai 10, maka AF-nya, closed loop gain-nya adalah A dibagi 1 plus A kali beta. Maka sama dengan 10 pangkat 4, karena ini 10 pangkat 4 ya, dibagi 1 plus 10 pangkat 4 kali betanya sama 0,1, kita dapat 9,99. Kemudian jika XI-nya 0 sampai min 10 sampai 0, maka A-nya sama dengan 5000, maka kita dapat AF-nya sama dengan 9,98 closed loop gain-nya. Oke, jadi kalau kita tambahkan closed loop gain, kita tambahkan preamp sama beta di sini, besarnya XI sekarang adalah XS minus XF ya. XS adalah source, XI adalah keluaran dari ini, summation antara XS dengan XF. Oke, sehingga XF itu sama dengan XS dikali A kali beta per 1 plus A kali beta. Sehingga ini menjadi persamaannya menjadi seperti ini, dan XI itu sama dengan XS dikali 1 per 1 plus A kali beta. Sehingga untuk sehingga XI-nya kita dapat ketika kita masukkan ke persamaan tadi ya, AF-nya. Oke. Sehingga XI-nya sama dengan XS per 1001, kan alfa untuk XI-nya sama dari 0 sampai 10 pangkat min 3. Tadi kan kita menghitung. Oke, A kali betanya kan 1000 kali 0,1 ya. Oke, segini. 1 per, ya ini ya, 1 per 1 plus A kali beta. Oke. Sehingga kita dapat XI-nya sama dengan XS per 1001. Kemudian yang bawah untuk nilai XI-nya sekian, maka kita dapat XI-nya sama dengan XS per 5001. Maka kita bisa memperbaiki input sinyal yang tadi. Ini predistort input sinyal. Kalau yang tadi kan outputnya seperti ini ya, kita bisa menambahkan. Jadi kalau kita tambahkan predistort input sinyal, itu akan menambahkan di sisi outputnya. Sehingga kalau misalnya tadinya keluarannya seperti ini akan ditambah dengan karakteristik rangkaian predistort input sinyal seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Ini akan memperbaiki, karena kalau kita lihat, kalau misalnya kita tambahkan jadinya seperti ini. Ini tambahannya tadi gini, bawahnya ke sini. Jadi dia akan, kalau kita jumlahkan signalnya, itu akan naik. Jadi akan memperbaiki nilai keluaran dari amplifier yang terdistorsi tadi. Oke, dengan menggunakan preamplifier dan negative feedback. Oke, kemudian yang lain, ini adalah contoh crossover distortion di kelas B ya. Kemudian dikasih dengan negative feedback di sini ya.
Oke. Dan ada juga pengaruh, tadi negatif feedback itu kan keuntungannya adalah dia menstabilkan gain. Meskipun hasil dari closed loop gain-nya tidak terlalu besar, tetapi dia akan menstabilkan gain. Nah, jika kita tambahkan di rangkaian amplifier, sebenarnya negatif feedback itu tidak mengurangi noise di amplifier, karena feedback itu juga akan mengenerate noise. Tetapi negatif feedback itu akan membantu di beberapa kasus. Misalnya ada sumber-sumber noise yang terlokalisasi di salah satu stage, maka kita bisa menambahkan negatif feedback untuk mengurangi noise. Itu biasanya banyak yang melakukan itu ketika mereka mendesain low noise amplifier. Jadi ditambahkan negatif feedback untuk melokalisasi noise, sehingga noise-nya tidak, kita bisa menghilangkan noise di satu stage. Misalnya kita punya beberapa stage dari amplifier. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di buku adalah, ini kan konsep dari negatif feedback ya. Jadi advantage-nya negatif feedback adalah lower gain, tapi advantage-nya adalah dia akan meningkatkan input impedance, menstabilkan gain, improve frekuensi respon, dan seterusnya. Oke, nah ada beberapa koneksi, tipe-tipe koneksi feedback. Ada voltage series feedback, voltage shunt feedback, current series feedback, dan current shunt feedback. Misalnya yang pertama ini voltage series feedback. Jadi untuk voltage series feedback itu output voltage-nya di feedback secara seri dengan inputnya. Jadi kalau misalnya ini adalah voltage source-nya, Vs-nya ini adalah output source-nya. Jadi keluarannya kan di sini. Kalau misalnya kita tidak tambahkan feedback, maka yang rangkaian yang saya lingkarin seperti ini itu akan hilang, nggak ada. Jadi langsung dari sini masuk ke outputnya. Kemudian sekarang ditambahkan feedback di sini, ada voltage divider R1 sama R2, sehingga output voltage-nya dibalikkan secara seri ke inputnya. Nah, dibalikkan secara seri ke inputnya. Ini inputnya VI. Oke, sehingga feedback gain-nya itu menjadi AF feedback gain-nya sama dengan 1 per beta, sama dengan R1 plus R2 dibagi R2. Oke. Nah, untuk voltage shunt, maka output voltage-nya itu di feedback secara paralel dengan inputnya. Oke, ini contohnya adalah di operational amplifier ya. Di op-amp, kita punya rangkaian op-amp seperti ini, dia akan di feedback secara paralel dengan inputnya. Ini kan inputnya, ini outputnya. Kalau kita nggak kasih feedback, maka nggak ada RO di sini ya. Kalau kasih feedback, kita tambahkan RO di sini. Kita tambahkan RO di sini, sehingga kita mendapat feedback. Nah, di feedbacknya adalah paralel dengan inputnya. Sehingga besarnya feedback gain secara langsung, AF-nya sama dengan minus RO dibagi RI. Oke, kemudian yang berikutnya adalah current series. Nah, current series adalah, kalau yang tadi voltage series itu adalah output voltage-nya di feedback, maka kita pakai adalah voltage divider. Sedangkan untuk current series, yang kita feedback itu adalah output current-nya. Jadi, ini adalah voltage source-nya. Oke. Kemudian kita kasih, jadi kalau misalnya tidak ada feedback, maka tidak ada RE di sini ya, tidak ada RE yang di bawah sini. Kemudian kita tambahkan RE untuk memfeedback arusnya. Jadi besarnya IO nanti dari sini nih, IO akan tergantung dari feedbacknya RE. Nah, besarnya atau emitter resistor, besarnya emitter resistor. Nah, ini adalah VI-nya, input voltage-nya, ini adalah VF-nya. VF itu berarti feedback voltage-nya yang ditentukan oleh besarnya emitter resistor. Nah, besarnya feedback gain-nya AF itu sama dengan IO dibagi VS sama dengan A dibagi 1 plus beta kali A. Maka secara singkat besarnya adalah HFE minus HFE dibagi HIE ditambah HFE dikali RE. HFE itu adalah, kalau Anda ingat pelajaran rangkaian elektronika, itu adalah beta AC ya. HFE itu beta AC.
Jadi besarnya penguatan AC di transistor. Oke. Jadi nilai AF atau voltage feedback, gain feedbacknya itu tergantung dari berapa besarnya minus HFE dibagi HIE ditambah HFE dikali RE. Nah, sangat tergantung besarnya emitter resistor di sini. Nah, kalau current series, kalau current feedback tadi yang di feedback secara yang tadi adalah series, kita feedback secara series. Untuk yang current sun, maka kita kembalikan dia secara paralel. Kita punya input source di sini IS, kemudian ini adalah rangkaiannya, rangkaian amplifiernya, kita kasih feedback nih, beta sama dengan IF dibagi IO. Kalau tanpa feedback kita tidak ada yang bawah ini. Nah, besarnya AF itu sama dengan IO dibagi IS. Oke, jadi untuk summary, ini adalah untuk sun feedback. Jika ini tanpa feedback, ini dengan feedback P. Jadi kalau tanpa feedback adalah VO dibagi VI ya. Kalau untuk voltage series, kalau pakai feedback VF dibagi VO. Kalau voltage sun, VO dibagi VI. Feedbacknya adalah IF dibagi VO. Ini tanpa feedback, yang bawah adalah dengan feedback. Ini besarnya feedbacknya berapa. Oke, kemudian dengan menambahkan rangkaian feedback itu juga akan mengubah nilai input dan impedance untuk rangkaian tadi, rangkaian tipe-tipe rangkaian tadi. Dan untuk voltage series, maka rangkaian input impedance-nya menjadi seperti ini output impedance-nya turun. Kalau voltage series itu input impedance-nya akan naik. Current series, input impedance-nya naik, output impedance-nya juga akan naik. Voltage sun, input impedance-nya turun, output impedance-nya turun. Current sun, input impedance-nya turun, output impedance-nya naik. Jadi kita juga bisa, selain kita akan mendapatkan gain yang stabil dengan menggunakan tipe-tipe feedback, kita juga bisa mengatur atau membuat rangkaian input dan output impedance. Jadi kalau misalnya kita ingin menaikkan input impedance dan menurunkan output impedance misalnya, kita bisa menggunakan voltage series feedback. Atau sebaliknya, kita ingin menurunkan input impedance, menaikkan output impedance, kita bisa menggunakan current sun. Dan seterusnya, ini beberapa pilihan kita bisa menggunakan feedback ini untuk mendapatkan input dan output impedance yang kita inginkan. Oke, input impedance sama output impedance rasanya sih mestinya Anda udah familiar ya dengan input impedance dan output impedance. Oke. Ya, sebenarnya untuk lebih detailnya Anda bisa melihat di turunannya di sini ya, di buku. Saya tidak akan menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu, dan Anda bisa mendapatkan penurunan yang lebih detail di sini, termasuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan mendapatkan perubahan dari output impedance dan input impedance dengan menggunakan tipe-tipe feedback yang tadi. Oke, saya rasa untuk part pertama dari osilator saya cukupkan sampai ini. Sampai bertemu kembali di part yang berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.